Masukin aja tuh seronya seret, Set. baru angkat, wih, lu ketenangan lah dalam meditasi. ya, dalam mencari ikan itu kita perlu suasana yang tenang, jangan Iya. panik gitu loh. Sengaja pasang selain buat gaya-gayaan juga ya sebuah kebanggaan juga ya. Hello guys, welcome back to Fins Predator Fish Bali bersama saya Ivan dan Bli Krisna. Kita masih ada di rumahnya Bli Krisna, jadi kita bakal ngebahas limbata sekarang. Nah, di sini banyak banget ada limbata. Emang sengaja saya sendiri nggak ada shoot ini pertama di konten yang pertama, dan sekarang kita bakal ngebahas limbata-limbata yang unik. Di sini banyak banget ada limbata dan jenis-jenisnya mungkin punya karakteristik dan spesialisnya masing-masing ya Bli ya. Kenapa sampai bisa di-keep dan mungkin menjadi suatu inspirasi buat kalian meng-keep sebuah limbata itu tidak dipandang sebelah mata dan memiliki keindahan ya Blia, sampai ini salah satunya bisa juara 1 kontes limbata yang di Bali yang pertama kemarin ya diadain sama LCFC. Tunggu apa namanya tuh, kita langsung aja kita bahas satu-satu, kita review dulu, nanti kita bakal langsung tanya gimana cara treatmentnya kayak gitu guys. Oke Bli Krisna, ini yang mana yang pertama kita bakal bahas dulu? Mungkin yang pojoknya Bli ya, itu cara limbata apa itu? Ini limbata lokality Bali sih ya. Lokality Bali. Benar. Lokality Bali tapi memiliki keunikan. Ya ini keunikannya saya lihat sih di rimnya ya. Di rimnya. Ya, Wah, kelihatan sih rimnya nih kok. Gondrong juga, proporsinya juga bagus banget, tapi kok kelihatannya putih ya Bli ya? Ya spesialnya di situ sih saya lihat kemarin, karena dia saya dapat waktu itu di size 3 cm lebih lah gitu. 3 cm, dari ukuran 3 cm guys. Itu sampai bisa, ya ada sekarang ukuran 5 cm ada ya, mungkin ya kurang ya. Nah, dan itu warnanya memang kelihatan putih guys. Jadi mungkin punya lokality beda ya Bli ya? Ya kebetulan ini saya dapat di seller daerah Kelungkung ya. Waktu itu anak-anak sih, mungkin anak SD gitu yang jual. Katanya dia sempat breeding CB, ini ikan CB-an. Jadi saya tanya, coba dong mau lihat ininya, apa namanya, indukannya. Orang tuanya sama nggak nih sama anaknya, apa ini hasil perselingkuhan orang tua. Tapi saya nggak dapat buktinya, nggak dapat proofnya. Dia bilang sih jantan dan betinanya sudah mati. Oh gitu. Ya, karena memang dari jenis cana kita sering dapat kabar kayak gitu sih. Ya bener banget. Biasanya kan cuma label atau gimana gitu. Tapi di sini kita bisa lihat di sini bagus banget sih. Ya. Dari kecil segini udah kelihatan rimnya tebal, guys. Tapi dia warnanya putih. Keren banget. Saya harap sih bisa bertahan ya. Bisa bertahan. Tidak ada mutasi. Tidak ada mutasi. Karena kita belum lihat gedenya sih ini. Benar banget. Mungkin nanti setelah gedenya kita bisa update lagi. Saya bisa update lagi. Oke, Bu Krisna, selain yang itu, jadi kita lanjut nih yang ke tayangan kedua. Wah, ini dia sang juara, guys. Ini adalah limbata. Ini kalau boleh tahu udah punya nama apa belum ini? Nggak ada nama. Oh, nggak ada namanya. Saya namain nama sendiri. Ini ikan ini keren banget, guys. Kenapa? Karena ini salah satu ikan yang memiliki rim tebal banget untuk limbata. Karena biasanya kan nggak terlalu lah, WC-WC-an tuh kan kurangnya beliau. Ya. Nah, ini di Bali dan juga ini ikannya beda lah gitu. Proporsinya juga bagus banget, udah biru. Walaupun tanknya polosan guys. Kita lihat di sini tanknya polosan semua. Tapi yang ini udah warnanya sudah up dan seperti ya emang layak sih jadi juara 1. Mungkin bisa diceritakan sedikit gimana pengalamannya untuk pelihara ini sampai bisa jadi juara 1 nih. Jadi buat motivasi buat kalian semua mungkin channel limbata itu sampai bisa jadi juara kayak gitu. Sepertinya kalau pola pikir saya seperti ini ya. Kalau misalkan ikan lokal seperti chana limbata ini masih sangat mudah untuk dicari. Nah, 1 masih sangat mudah dicari. Mudah untuk dicari, kita bisa
pilih ya dari burayak, mungkin kita pelihara dulu. Berarti ini dipelihara dari burayak. Nah, ini kebetulan saya beli anakannya dari Vince. Oh, yang di rumah dulu tuh, Bli? Ya, ini yang di rumah. Gitu, Yang di guys. rumah Iman dulu. Waduh. Ya, jadi pada saat itu untuk beli CB-an Limbata itu masih jarang sekali. Iya, benar banget guys. Karena kan dulu limbata masih dianggap sebelah mata, dan juga kalau mau nyari yang, kenapa harus cari yang kecil kalau ada yang besar di alam? Banyak banget kan, Benar. gitu ya, Bli ya. Nah, Bli Krisna ini punya inisiatif mengambil dari kecil gitu, dan ya seperti itu ya, Bli ya. Ya, kebetulan karena kita juga di daerah perkotaan begini, sepertinya mencari sumber hidupnya limbata agak susah ya. Jadi saya lebih gampang untuk membeli langsung ke tempat gitu. Jadi kita pilih lah di situ. Ingat nggak Pan waktu itu saya udah sempat pilih satu tank kecil soliter. Iya, Sumpah benar. itu berapa Iya. ekor? Iya, benar-benar. Saya lihat ini berdasarkan feeling aja sih sebenarnya, kembali lagi ke mengolah rasa itu tadi ya. Iya. Seni mengolah rasa. Seni mengolah rasa. Iya. Rasanya ini, ini rasanya luwung ini, gitu. asal Ini rasanya bagus. kenyang limo panas sesaat. Iya, Iya, keluar aura-aura ya. ya begitulah. Jadi saya lihat feeling saya masih ada di tank yang tadi. Oh, gitu. Sepertinya Ada. ada sesuatu nih masih. Saya balik lagi, tar dulu Pan, jangan dibungkus dulu. Saya balik ke tank lagi, saya Lagi buka tuh. rantingnya. Kan waktu itu ada ranting tuh. Ya. Keluarlah dia Ya. nih. Dengan foam yang memang benar saya cari ya, dalam artian pada saat itu untuk mencari limbata dengan foam yang gondrong lah istilahnya, Iya. dengan fin yang Tinggi. tinggi, semua dorsal, ana ekor yang lebar. Saya lihat sirip dayung juga lebar. Waduh, ini dia nih pilihan saya. Gila. Ya. Yang feel-nya ya, rasanya, Rasa, raba-rabanya Bang. iya. Bisa Bli Krisna. Paling tidak kita perlu ketenangan lah dalam Meditasi. ya, dalam mencari ikan itu kita perlu suasana yang tenang, jangan Iya. panik gitu loh, jangan cepet-cepetan, terburu-buru. ya. Benar, Rasain dulu lah sebenarnya. kita izin lah, saya selalu izin sama Ivan, sama teman-teman yang lain, saya bakal ngambil waktu lama. Iya, benar. Gitu guys. Kalian kalau mau nyari itu jangan asal-asal aja. Jadi sekalian aja, kenapa kalau bisa banyak ada pilihan, kenapa nggak sekalian gitu Bli ya. Oh, kita Biar cari nggak yang nyesel. terbaik menurut versi kita lah. Nah, gitu loh. Jadi kalian punya treatment sesakti mungkin, sehebat mungkin, tapi kalau ternyata bibitnya ada lebih bagus, didiemin aja mungkin bisa bagus, dan kalau kena treatment lebih bagus lagi kan. Tuh, Ya, kita bisa lebih menaikkan lagi potensinya. Iya, Kita benar-benar. gali lagi potensinya. benar banget gitu guys. Nah, jadi pada saat itu ya kita belum kenal ini ya kriteria untuk Long lah, kontes benar, limbata. kontes limbata. Saya hanya mencari yang unik aja, yang punya sesuatu yang berbeda dari saudara-saudaranya gitu. Jadi kalau ada banyak pilihan kita bisa lebih selektif lagi untuk melihat. Oke. Jadi faktor laki juga keberuntungan ya. Keren banget nih. Wah, ini masih ada, kebetulan masih ada nilainya Bli ya. Ya, ini memang saya sengaja pasang selain buat gaya-gayaan juga. Ya, sebuah kebanggaan juga ya, kita bisa mencetak ikan yang awalnya cuma warna bening ya Pak. Ya, warna Bening banget di Sampai- size 34 itu, sampai dia mengeluarkan warna seperti ini. Ya, itu sebuah kebanggaan. Dan juga satu nih, stikernya saya coba lepas, hancur bro. Ya udah, ya, Ya, jadi nggak Iya. apa-apa. Jadi gitu Karena guys. khususnya ya. Itu untuk limbata. Nah, kita lanjut nih, yang saling juara nih, kita tinggal dulu, kita ke sebelah ini. Ini ada salah satu yang unik juga, ini kita bisa lihat di sini. Wah, ini kok seperti ada emas, ada perak-peraknya gitu ya Bli ya? Ini Ini sama memang- limbata apa ini? Saya lihat unik sekali ya. Kalau kita gali lagi sebenarnya limbata setiap lokalitinya memiliki karakter yang berbeda, setiap daerah, setiap tempat penangkapan mungkin ya. Karena ini saya lihat jenis limbata yang dilabelkan waktu itu sama sellernya yang dinamakan Golden Tiger. Golden Tiger. Itu Limbata nama- Golden Tiger. Itu flaringnya guys. Warnanya naik loh. Ya itu sih label seller ya. Label seller. Bukan dari peneliti ya. Ya, bisa jadi. Tapi mungkin bisa jadi juga kelainan genetik gitu ya. Kemungkinan Bisa. kalau ya mungkin juga Mungkin ya. kelainan genetik. Tapi biasanya kalau udah yang unik-unik gini
nilainya juga harganya bisa tinggi ya beli ya. Ya, karena susah barangnya. Benar, susah Kembali banget lagi ke carinya. ilmu ekonomi ya. Kalau masalah jual beli itu pasti udah situ bilangnya. Ini udah sekitar size berapa ini? 7 sih, 5, 6, 7 ada yang Itu masuk lah. 7 masuk lah. 7 lah. Ini udah keep lama? Udah lama ini sih. Dari size 4 cm juga saya ambil ini. Ini dari Goldwood juga ikannya. Wah. Kemarin dia datangin 2, jadi yang lebih kecil buat sini. Keren. Ini salah satu ikan yang keren dan unik. Jadi Fins Predator Fish Bali harus punya satu ini ya. Harus Oh, carilah nanti. Ya, dicari ya. Harganya udah gini. Eh, Keren. Karena lumayan juga nih, entah masih adakah yang jual atau gimana. Oh, Sepertinya sih masih banyak. harusnya ya. Semoga kita dapat guys. Kita lanjut lagi. Ini ada salah satu calon keren ini. Menurut saya sih ini calon keren. Ya ini mudah-mudahan jadi ya. Kita Ini- mulai treatment juga. Ini bar ini apa namanya, rimnya itu yang merah emang tebal banget. Di sini warnanya rimnya tebal banget. Ini tapi kelihatannya bakal jadi rim merah ya dia. Ya, rimnya merah. Rim merah. Udah kelihatan dari sekarang. Cuman dia belum pecah aja warnanya. Belum pecah. Karena for your information aja guys, limbata ini sekarang lagi digolongkan, ibaratnya banyak yang ngomong itu ada rimnya, ada rim warna kuning, ada rim warna orange, ada rim warna merah, dan Mungkin kesini. yang tadi ada rim warna putih seperti itu guys. Jadi ini kelihatannya sih warna rimnya merah guys. Jadi karena dari kecil itu bisa kelihatan rimnya tuh warnanya itu beda-beda seperti itu guys. Mungkin karena lokality juga lebih dingin, airnya mungkin lebih ya itu berpengaruh guys gitu. Kelainan genetik juga. Kelainan bisa. genetik juga bisa. Jadi limbata ini sekarang udah banyak banget dilihat ya. Ya, kalau kita gali banyak sekali ya variasinya. Mungkin kalau kita cari jenis limbata semua, ini tank limbata semua belum cukup kayaknya. Keren. Karena semakin kesini variasinya semakin banyak. Ada varian ini, varian itu. Malah kemarin ada yang granit juga, yang banyak ada black spotnya. Black spotnya. Ada yang golden. Ya. Ada golden, ada juga golden yang mozaik gitu ya. Ya, Jadi dia ada ada hitamnya seperti itu. gitu. Keren banget sih itu emang. Ada yang warna putih gitu. Emang. Itu ada di koleksinya Aji juga ada itu. Oh ya? Ya. Waduh. Nanti Kita nanti bakal ke sana ada ya, Ya. saya. mampir di situ. Kita mau lihat ikan-ikan yang Limbataanya keren. variasinya juga lebih banyak di situ. Wih, keren. Ini berarti salah satu ikan yang bisa jadi bagus sih. Jadi bisa ceritain nanti dulu ini gimana bisa dapat seperti ini? Emang kelihatan ya dari kecil atau gimana gitu? Dulu tuh saya sih suka iseng ya, istilahnya kita ngebolang lah. Jalan-jalan ke sungai gitu ya. Wah, saya sih suka gitu. Bener-bener. Karena terlalu penat dengan kondisi di Perkotaan. Nah, kita mau mandi di sungai nggak bisa, aksesnya ada sih sungai-sungai di sini. Tapi yang nggak ada seasri di luar sih, apa di pedesaan gitu dia. Venue-nya berbeda lah, Ya. suasananya berbeda. Benar. Jadi saya biasanya jalan itu ke pedesaan bawa satu ini Jaring. secara kecil gitu, wajib gitu Waduh, saya wajib. bawa. Kalau Jadi, penghobi ya pasti gitu deh biasanya. ya penasaran aja apa yang bisa kita dapat gitu. Entah apa itu gitu. Lalu saya lihat sedikit kubangan kecil air. Nah, rasa-rasanya nih tempat limbata nih sebelah sini Waduh, nih gitu gitu. sambil mandi ya. Kembali lagi feeling ya dia. Kita olah rasa lagi gitu. Karena kalau di tempat yang tenang seperti itu kan pikiran rileks ya. Iya, benar. Jadi kita bisa fokus lah tujuan kita, arah kita mau ngapain nih sekarang gitu. Oh, iya. Ya, kita rasa aja rasanya di sini Rasanya nih. di sini. Saya masukin aja tuh Seronya seret. Set. Baru angkat. Wih. Ya, isinya banyak. Banyak ada anak limbata. Banyak limbata. Waduh. Dapat sarang limbata berarti. 20 ekoran. 20 ekoran guys. Ya, size kecil sekali ya, buraya itu. Burayanya. Yang baru lepas dari induk kayaknya itu. Induknya. Karena kalau nggak salah limbata mood blunder ya. Dari- Ya, mood blunder. Ya, mood blunder ya. Mood Jadi blunder, itu jadi dia- kalau misalkan kita sero, kita dapat otomatis itu udah lepas dari induk kan. Ya, benar. Ya, Dia udah rame-rame gitu lah ya. Perkiraan saya sih dia udah paling enggak cacing beku udah makan.
Jadi saya bawa, teman-teman bilang buat apa ya. Nah, lihat kita aja nanti gedenya nanti jadi apa gitu. Kita eksperimen lagi, masukin di rumah, kita gedein. Udah gedein. Ya setelah size 45 itu udah kelihatan tuh Potensinya ya, bakatnya. Jadi gitu guys. Jadi dari bayi kita udah coba treatment langsung. Gitu. Jangan terlalu di overfeedingnya. Biar kelihatan lah ya. Jadi betul. Pertumbuhan sama itu warnanya juga sejalan ya. Ya, pertumbuhan finnya, pertumbuhan badan itu sejalan. Nggak saling salib dia. Ya, kalau kita overfeeding ya badan besar, dua. tapi nggak kelihatan harusnya umurnya segitu gitu ya. Betul, rimnya belum tumbuh maksimal, badannya udah besar. Makanya kebanyakan yang saya lihat di alam itu rimnya pendek ya. Warna bagus, rim agak pendek. Ya. Yang tebal juga jarang. Karena yang saya lihat di sekitaran situ potensi makanan udang itu masih banyak sekali. Jadi masuk akal lah ya. Ya masuk akal dia overfeeding seperti itu. Jadi kita harus mulai kontrol lah. Ya. Sebenarnya sih juga limbah tani banyak yang bilang dia jadi salah satu hama ya. Jadi dia makanin banyak ikan kecil. Karena di beberapa daerah dia memang dianggap ikan hama. Iya seperti itu. Jadi ya dengan adanya kontes-kontes sekarang kita bisa lebih selektif lagi lah. Kita bisa tidak terlalu mengeksploitasi apa yang ada di alam. Jadi kita udah tahu kriterianya nih, kita mau cari ikan yang seperti apa gitu. Yang terbaik aja yang kita ambil. Dan juga sekarang udah banyak yang breeding gitu kan. Ya, breeding juga banyak kemajuan lah ya. Apalagi ya banyak ada yang breeding, dia ingin melestarikan lagi ke alam. Ya, banyak teman-teman yang merilis tuh saya sangat respect sekali. Iya, keren banget sih hal-hal seperti itu. Betul, karena ikan yang udah kita seleksi nih, misalkan ada beberapa ikan champion yang kita breeding, otomatis kan anaknya kualitasnya bagus kan. Iya. Dari gen indukan yang bagus. Nah ini kita rilis. Kita hasilnya rilis, otomatis di alam bagus lagi. Oke guys, jadi kita lanjut nih. Ada nih ikan di sebelah nih. Ikannya kecil banget guys, tanknya polosan, putih-putih semua, tapi ikannya warnanya gold tuh. Ini apa limbata gold? Bukan? Saya kurang tahu ya labelnya. Sekarang ada yang bilang yellow base. Yellow saya base. sih ngarepnya awalnya dia gold. Tapi seiring jalannya waktu dia semakin besar, saya lihat ada warna rim yang keluar ya di atas. Gitu berarti. Kalau gold kan biasanya rimnya nggak ada. Tapi ini warnanya terang banget loh. Sampai barnya itu kelihatan kayak bar YS gak sih? Iya. Karena dia lagi mager aja sih sebenarnya. Nah sih biasanya kan karena kalau yang biasa gini, karena dia ketumpuk sama warna badannya, base warnanya, jadi nggak terlalu kelihatan. Lebih transparan ya. Karena agak kuning gitu. Wih, bagus banget loh ini. Sebenarnya bisa jadi salah satu ikan yang punya karakteristik yang berbeda lagi. Ini karena jackpot juga sih menurut saya. Oh ini dapat WC juga atau gimana? WC juga ini hasil ngebolang juga. Waduh, hasil ngebolang semua nih. Iya, kita Tapi cari-cari di sungai itu. Bisa jackpot gini. Ya, ini sebuah keberuntungan sih, karena saya waktu itu cuma dapat 3 ekor ya dari buraya. Dan dia juga nyampurnya sama cere. Waktu itu saya kan iseng cari cere itu. Ada yang namanya cere pedang, tau nggak? Benar. Ada pedang. Apa namanya sword apa gitu? Ya, sword ya itu dah pedang itu. Ya pelatih itu tadi yang mirip. Saya dapat di daerah situ aja yang saya tahu ada pedangnya. Saya sih tujuannya nyari itu. Gitu. Tapi ya dapatnya ini Ya, malah. saya lihat ada buraya 3 yang kepalanya mirip limbata. Kelihatan sekali kan kalau dari burayanya itu. Ya benar. Ini limbata nih saya juga. Teman-teman, masa itu limbata ya bungkus, nanti kita lihat gedenya. Kebetulan yang satu lompat, yang satunya entah kemana juga. Hilang lah kedua ini lompat sepertinya. Ya. Tinggal ini aja satu nih. Ada yang ini Yang langsung tersisa. jackpot langsung. Iya, Waduh. jackpot langsung. Lagi-lagi guys ya. Karena waktu itu harga golden tinggi sekali. Tinggi banget. Sekarang sih masih tinggi ya, masih di harga 200-300an lah. Pada saat itu ya lebih tinggi Lebih lagi. tinggi Jadi lagi. saya merasa ya, wih, jackpot banget nih. Karena memang pertumbuhan ikan ini sangat lambat. Ini sekitar 9-10 bulan udah di sini. Wow, masih segini aja. Dari buraya benar. Dan mentalnya dia juga susah ya. Kalau pengalaman ya, pelihara ikan dari kecil itu sebulan, kalau dia kecil biasanya kan kita push kecil dan sebagainya, itu sebulan bisa nambah 1 cm, 2 cm, bahkan 3 cm. Iya. Wah ini nggak nambah-nambah guys.
percaya nggak percaya. Warnanya sih bagus sekali sih. Beda Ya, banget. memang unik banget. Mungkin karena dia kelainan genetik, dia ya, susah. sepertinya kelainan genetik. Seperti albino kan juga perkembangan Ya. Ya. untuk growth-nya agak lambat. Lambat pertumbuhannya, dia kadang mental juga nggak terlalu berani ya gitu ya. Malu. Kalaupun ada yang udah gini apa namanya udah settle yang bagus, udah bisa galak juga sih. Benar. Banyak juga yang kita lihat kan libatan logistik ataupun yang albino. Bagus mentalnya. Iya kita sih. Keren Nah, banget. kita cobalah bikin. Maksimal bikin nanti. Wih deh, keren banget pada ini semua libatannya ini keren-keren banget guys. Jadi semua ini perlu namanya sebuah kesabaran untuk treatmentnya beliau. Ya, Mungkin itu ada aja sedikit pesannya buat teman-teman di rumah yang keep limbata bisa sampai menjadi ikan yang sesuatu gitu loh, jadi ikan yang keren gitu sebagai kebanggaan buat mereka. Seperti apa? Oke, buat teman-teman yang pengen keep limbata ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, di mana kita bisa mencari bahan banyak banget yang masih melimpah lah di alam kita sendiri, nggak jauh dari rumah kita mungkin ada gitu. Benar. Jadi kita bisa lebih selektif lagi dengan adanya kriteria kontes dan segala macamnya. Ya, karena kan semua lihat ikan bagus jadi terpatok sama kriteria kontes. Betul. Ya. Dengan adanya kriteria itu, jadi kita bisa lebih selektif, tidak terlalu tidak mengeksploitasi alam. Ya, benar. Tidak banyak berlebih mengambil ikan di alam. Ikan gitu. di alam. Ya, bisa lebih selektif lah. Udah gitu kita perlu sabar. Kan sabar itu yang paling penting ya. Paling penting. Karena mencetak ikan yang bagus menurut versi kita ataupun menurut versi kriteria perlombaan itu ya tidak cepat ya waktunya, membutuhkan waktu yang lumayan lama. Betul. Karena kita selain melihat potensi ikan juga, kita kan harus pertimbangkan juga yang mana kita harus gaulkan. Iya, benar. Misalkan ada warna merah, warna biru, atau kita mau barengan nanti ngeluarinnya, atau kita treatment mental yang berbarengan, itu terserah kalian. Jadi setiap keeper memiliki cara yang berbeda lah, cara tersendiri. Yang paling penting ya tempat hidup ikan itu sendiri. Pelihara air kita dulu, betul, rawat air kenal air kita dulu. Iya, benar. Setelah kita kenal itu, biar air yang merawat ikannya gitu. Jadi kita tinggal pelihara aja, kasih makan seperti apa, pakan ya. Sabar dan sampai jadi guys, itu buktinya. Keren banget. Wah, keren banget. Kita banyak dapat ilmu, kita dapat banyak motivasi dan sebagainya dari Bli Krishna. Terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih juga udah dikasih ke sini. Berhenti. Jangan pernah berhenti mencoba ya. Jangan pernah berhenti mencoba. Terima kasih banyak Bli Krishna udah dikasih untuk berkunjung dan menggerebek ikan-ikan yang keren-keren banget. Dan sebagai pengalaman buat saya untuk mengkip limbatan ini seperti ini guys. Jadi banyak banget yang masih bisa dipelajari, banyak banget yang masih bisa dieksplor, dan untuk di pengalaman selanjutnya untuk belajar lebih bagus lagi ya. Terima kasih Bli Krishna. Sampai berjumpa lagi. Mungkin bisa main-main ke rumah juga ya. Pasti. Ya, buat kalian, terima kasih banyak udah tonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau Bli Krishna mau lihat Instagramnya atau Facebooknya ada? Ada Instagram Krishna Jaya 18 Dan Facebooknya? Krishna Jaya. Waduh. Oke guys, makasih banyak dan bye-bye.